Ketika berbicara tentang sejarah gereja, salah satu peristiwa yang memiliki pengaruh besar adalah Konsili Nikea. Diselenggarakan pada tahun 325 Masehi di kota Nikea, wilayah Bitinia, sekarang Iznik, Turki. Konsili ini sering disebut sebagai konsili ekumenis pertama dalam sejarah gereja. Namun, di balik popularitasnya, banyak kesalahpahaman yang beredar mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pertemuan tersebut. Mitos yang selalu beredar adalah Konsili Nikea menentukan kitab-kitab dalam Alkitab, menciptakan ajaran tentang keilahian Yesus, atau bahkan menciptakan agama Kristen atas kehendak Kaisar Konstantinus. Klaim-klaim tersebut sering muncul dalam novel, film, maupun media sosial, tetapi tidak sesuai dengan bukti sejarah. Sesungguhnya, Konsili Nikea diselenggarakan untuk menyelesaikan perpecahan besar mengenai identitas Yesus Kristus yang mengancam kesatuan gereja. Hasil konsili ini menjadi pondasi penting bagi perkembangan teologi Kristen hingga saat ini. Pada awal abad keempat, Kekaisaran Romawi baru saja melewati masa penganiayaan berat terhadap umat Kristen. Situasi berubah drastis ketika Kaisar Konstantinus memenangkan pertempuran jembatan Milvian pada tahun 312 Masehi. Setahun kemudian, melalui Edik Milan di tahun 313 Masehi, ia memberikan kebebasan beragama kepada umat Kristen. Namun, kebebasan tersebut justru memperlihatkan persoalan baru. Gereja tidak lagi menghadapi ancaman dari luar, melainkan perpecahan dari dalam. Salah satu konflik terbesar berasal dari Alexandria, yang melibatkan seorang imam bernama Arius. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus memang makhluk yang paling mulia, tetapi bukan Allah sejati. Menurutnya, Sang Putra diciptakan oleh Bapa sehingga pernah ada saat ketika Sang Putra belum ada. Pandangan ini terdengar sederhana, tetapi memiliki konsekuensi yang besar. Jika Kristus hanyalah ciptaan, maka ia tidak memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Allah Bapa. Pandangan Arius ini segera ditentang oleh Uskup Alexander dari Alexandria beserta diakonnya yang masih muda, Athanasius. Perdebatan berkembang menjadi konflik yang meluas ke berbagai wilayah di Kekaisaran Romawi. Konstantinus bukanlah seorang teolog. Kepentingan utamanya adalah menjaga stabilitas politik kekaisaran. Baginya, gereja yang terpecah berarti ancaman terhadap persatuan negara. Oleh karena itu, ia mengundang para uskup dari seluruh dunia untuk berkumpul di Nikea. Sekitar tahun 220-318, para uskup menghadiri konsili tersebut tergantung sumber sejarah yang digunakan. Mereka datang dari timur dan barat, membawa pengalaman sekaligus tanggung jawab untuk menjaga kemurnian iman. Konstantinus memfasilitasi jalannya sidang, tetapi tidak menentukan isi keputusan teologis. Para uskuplah yang memperdebatkan, menyusun, dan menyetujui rumusan iman dengan rahmat Roh Kudus. Inti perdebatan adalah satu pertanyaan mendasar, yaitu siapakah Yesus Kristus? Arius berpendapat bahwa Kristus adalah ciptaan pertama Allah. Ia lebih tinggi daripada makhluk lain, tetapi tetap bukan Allah sejati. Sebaliknya, mayoritas uskup menegaskan bahwa jika Kristus bukan Allah, maka ia tidak dapat menyelamatkan manusia. Keselamatan hanya mungkin jika Allah sendiri datang kepada manusia. Perdebatan berlangsung sangat sengit. Para uskup menyadari bahwa mereka membutuhkan istilah yang lebih jelas untuk menjelaskan iman gereja. Akhirnya dipilihlah istilah Yunani homoousios, yang berarti sehakikat atau satu substansi. Dengan istilah ini, gereja menegaskan bahwa Putra memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Bapa, bukan ciptaan. Hasil terbesar Konsili Nikea adalah lahirnya syahadat Nikea. Rumusan tersebut menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, diperanakan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Kalimat ini secara langsung menolak ajaran Arius. Syahadat tersebut kemudian menjadi dasar bagi syahadat Nikea Konstantinopel yang hingga kini masih diucapkan dalam liturgi gereja Katolik, Ortodoks, Anglikan, Lutheran, dan banyak denominasi Kristen lainnya. Selain persoalan kristologi, Konsili Nikea juga membahas beberapa aturan disiplin gereja. Di antaranya adalah menetapkan pedoman penanggalan Paskah agar dirayakan secara seragam, mengeluarkan sekitar 20 kanon mengenai disiplin para uskup, imam, dan diakon, mengatur tata cara penahbisan uskup, menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa antar keuskupan, memberikan pedoman mengenai rekonsiliasi bagi mereka yang pernah menyangkal iman saat penganiayaan. Keputusan-keputusan tersebut menunjukkan bahwa konsili tidak hanya berbicara mengenai doktrin, tetapi juga kehidupan praktis dalam gereja. Salah satu mitos paling populer adalah bahwa Konsili Nikea memilih kitab-kitab Alkitab melalui pemungutan suara. Tidak ada bukti sejarah yang mendukung klaim tersebut. Tidak ada satupun dokumen resmi Konsili Nikea membahas daftar kitab suci.
Pembentukan kanon Alkitab berlangsung secara bertahap selama beberapa abad melalui tradisi apostolik, penggunaan liturgis, dan pengakuan gereja di berbagai wilayah. Dengan demikian, Konsili Nikea tidak menciptakan Alkitab. Kesalahpahaman lain menyatakan bahwa keilahian Yesus baru diputuskan pada tahun 325. Faktanya, umat Kristen telah menyembah Yesus sebagai Tuhan jauh sebelum Konsili Nikea. Surat-surat Rasul Paulus yang ditulis sekitar tahun 50-an Masehi sudah menyebut Yesus sebagai Tuhan atau Kyrios. Injil Yohanes membuka narasinya dengan kalimat, "Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah." Para bapak gereja abad pertama dan kedua seperti Ignatius dari Antiokhia dan Justinus Martir juga menyatakan iman akan keilahian Kristus. Konsili Nikea bukan menciptakan ajaran baru, melainkan merumuskan secara lebih jelas apa yang telah diyakini gereja sejak masa para rasul. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam Konsili Nikea adalah Athanasius. Pada saat konsili berlangsung, ia masih seorang diakon muda, namun argumentasinya sangat kuat sehingga kemudian menjadi pembela utama ajaran Nikea. Setelah konsili selesai, Athanasius mengalami pengasingan berkali-kali karena tekanan politik dan bangkitnya kembali kelompok Arian. Meskipun demikian, ia tetap mempertahankan keyakinannya bahwa Kristus adalah Allah sejati. Karena keteguhannya, ia dikenang dengan ungkapan terkenal yaitu Athanasius contra mundum atau Athanasius melawan dunia. Pengaruh Konsili Nikea jauh melampaui abad keempat. Rumusan yang dihasilkan menjadi dasar bagi perkembangan doktrin Tritunggal yang kemudian diperdalam dalam Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Selama hampir 1700 tahun, syahadat Nikea tetap menjadi salah satu pengakuan iman paling penting dalam dunia Kristen. Baik gereja Katolik, gereja Ortodoks Timur, gereja Ortodoks Oriental dengan perkembangan historis yang berbeda, maupun banyak gereja Protestan mengakui pentingnya konsili ini dalam sejarah iman Kristen. Konsili Nikea juga memperlihatkan bagaimana gereja menghadapi perbedaan melalui dialog, perdebatan teologis, pembacaan kitab suci, dan pencarian kesatuan iman. Di era digital, berbagai informasi mengenai sejarah gereja beredar dengan sangat cepat. Sayangnya, tidak semuanya didukung oleh penelitian sejarah yang memadai. Banyak narasi populer yang menyederhanakan atau bahkan memutarbalikkan fakta mengenai Konsili Nikea. Mempelajari sejarah konsili ini membantu umat memahami bahwa ajaran Kristen berkembang melalui proses refleksi yang panjang, bukan sekedar melalui keputusan sepihak seorang penguasa. Para uskup yang hadir di Nikea bergumul dengan kitab suci, tradisi apostolik, dan pengalaman iman gereja untuk merumuskan bahasa teologis yang mampu menjaga kebenaran iman. Bagi gereja masa kini, warisan Nikea tetap relevan karena mengingatkan bahwa kesatuan tidak berarti menghindari perbedaan pendapat, melainkan mencari kebenaran bersama dengan kerendahan hati. Konsili Nikea juga menjadi contoh bahwa iman dan akal budi dapat berjalan seiring dalam menjelaskan misteri Kristus tanpa mengurangi kedalaman iman itu sendiri. Konsili Nikea merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah kekristenan. Pertemuan ini tidak menciptakan Alkitab, tidak menciptakan Yesus sebagai Allah, dan tidak mendirikan agama Kristen. Sebaliknya, konsili ini berusaha mempertahankan iman yang telah diwariskan para rasul ketika muncul ajaran yang dinilai menyimpang mengenai pribadi Kristus. Melalui perdebatan yang mendalam, para uskup merumuskan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah benar dari Allah benar, diperanakan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Rumusan tersebut menjadi pondasi bagi teologi Kristen selama berabad-abad dan terus diikrarkan dalam liturgi hingga sekarang. Hampir 17 abad telah berlalu sejak para uskup berkumpul di Nikea. Namun, warisan mereka tetap hidup setiap kali umat Kristen mengucapkan syahadat, merayakan iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta berusaha menjaga kesatuan gereja di tengah berbagai tantangan zaman. Memahami Konsili Nikea bukan sekedar mempelajari sebuah peristiwa sejarah, melainkan memahami bagaimana gereja berjuang, merumuskan, dan mempertahankan inti imannya bagi setiap generasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.